Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Diadara Puspitasari dari Universitas Nahdlatul Ulama Jepara, dari mata pelajaran keilmuan dari dosen Bapak Nurul Huda SEMN. Saya di sini akan menjalankan tugas wawancara dari Bapak dosen Nurul Huda dengan Bapak Kamal SPDI tentang ziarah kubur. Silakan untuk Bapak Hamdan. Ya. Oke, tadi. Langsung saja, langsung simak penjelasan dari Hamdan. Pertanyaan pertama, bagaimana tata cara saat ziarah kubur? Tentang ziarah kubur pada dasarnya itu sunnah Nabi. Dan ziarah kubur kalau diambil dari logatnya, ziarah ini artinya kan mengunjungi, dan itu pernah dilakukan oleh Kanjeng Nabi Rasulullah, dan Rasulullah juga pernah didatangi oleh malaikat Jibril, melakukan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya malaikat Jibril menemui Rasulullah diperintah Allah untuk melakukan ziarah kubur di makam Baqi'. Maka Kanjeng Rasul lalu melakukannya. Dan pada tentang ziarah kubur itu dulunya memang ada larangan. Ya, ada larangan karena pada saat ziarah kubur kaum muslimin masih lemah, artinya lemah, keislamannya baru, sehingga Kanjeng Nabi melarangnya. Kanjeng Nabi melarangnya karena dikhawatirkan salah jalur. Kadang-kadang di situ di makam itu nangis-nangis, kadang-kadang meminta-minta kepada orang yang ada di kubur, itu sangat dilarang. Dan setelah Islam berkembang dan orang Islam itu keimanannya sudah kuat, maka Kanjeng Nabi memerintahkannya. Jadi dari awalnya Kanjeng Nabi memang melarang. Setelah orang Islam keimanannya kuat, akhirnya Kanjeng Nabi memerintahkan. Itu masalah ziarah. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah saat ziarah kubur harus keadaan suci? Ziarah kubur itu boleh-boleh saja, hanya saja sebagian ulama ahli fikih itu ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh tahrim. Ulama ahli fikih yang mengatakan haram karena kebiasaannya ziarah kubur itu untuk perempuan. Soalnya kan tadi kan harus keadaan suci, ya kan? Ya, boleh saja, karena membaca Quran pun tidak dalam keadaan suci boleh, asal kita tidak memegang mushafnya. Itu tidak harus suci. Tapi yang lebih baiknya, itu lebih afdalnya itu dalam keadaan suci. Untuk pertanyaan yang ketiga, apakah pada saat ziarah kubur dilarang menangis saat berdoa? Ziarah kubur nangis itu menangis karena kita melihat nangisnya. Nek nangisnya karena menyesali orang yang sudah meninggal, itu malah haram. Kalau menangisnya, doanya itu menangis berdoa kepada Allah supaya doanya terkabulkan, mendoakan si ayah atau si ibu, itu boleh. Kalau menangisnya itu karena menyesali orang yang meninggal atau orang yang ada di dalam kubur, misalkan kakeknya atau ayahnya atau ibunya, itu malah haram. Tapi kalau hanya sekedar menangisnya itu memohon kepada Allah, berdoa supaya doanya ini dikabulkan oleh Allah, sehingga doa tersebut bisa sampai ke orang yang dikirim, itu boleh.
jawab di soal yang pertama tadi, hukumnya sunat. Untuk yang kelima, apakah pada saat ziarah kubur harus pada hari Jumat? Ziarah kubur tidak harus hari Jumat, kapan saja boleh. Kapan saja boleh. Tetapi kalau kita mencari waktu-waktu atau hari-hari yang mulia itu hari Jumat, karena hari Jumat itu merupakan Sayyidul Ayyam, bendarane piro-piro dino. Bahkan Kanjeng Rasul juga pernah melakukan di hari Jumat. Siti Aisyah setiap hari Jumat ziarah kubur di hari Jumat. Jadi kalau kita itu ziarah kapan saja boleh. Di samping itu kok biasanya ditentukan hari Jumat Kamis malam Jumat. Kalau dalam kitab lain kan diterangkan bahwasanya ahli kubur setiap malam Jumat itu pulang arwahnya, bukan orangnya, tetapi arwahnya itu pulang meminta-minta doa orang yang masih hidup. Maka orang-orang yang bagi orang yang masih hidup itu biasanya ditentukan di malam Jumat. Dan untuk pertanyaan terakhir, Ya. apakah hukumnya ziarah kubur bagi wanita yang sedang haid? Ziarah kubur bagi perempuan yang haid, kalau ziarah itu boleh, tetapi di situ dikembalikan ke niatnya. Misalkan itu kembalinya ke hukum fikih. Kalau sekedar ziarah dan hanya berdoa itu boleh dalam keadaan haid. Tetapi nanti kalau di makam atau di kubur itu kok sampai membaca Al-Quran itu haram. Itu maksudnya hukum fikih. Kalau membaca, misalnya kan di situ kan biasanya di daerah kubur kan membaca ayat-ayat Al-Quran seperti ayat surat Yasin. Terus ada yang tahlil, ada yang baca ayat surat ayat kursi ya, ayat kursi. Terus kalau di situ kok diniati membaca Al-Quran, maka hukumnya haram. Tetapi kalau diniati dikiran, misalkan membaca Yasin, memang sudah hafal, terus diniati sudah hafal, tapi membacanya itu diniati di dikir. Nek diniati dikir itu boleh. Tetapi kalau semata-mata membaca Al-Quran atau membaca Yasin itu diharamkan. Makanya seorang haid kalau membaca kalimah mu'adzamah khususnya ayat-ayat Al-Quran itu diniati di dikir. Misalnya tahlil kan bacaan Quran semua. Nah, ketika tahlil itu ya diniati dikir. Aja diniati maca ayat kursi, diniati membaca surat Al-Ikhlas, jangan. Harus diniati berdikir. Kalau diniati dikir itu boleh di dalam hukum fikih seperti itu. Jadi orang perempuan boleh, tidak ada larangan. Itulah hukum Islam atau tentang ziarah kubur itu memang dianjurkan oleh kaum nabiyin, mengikuti jejaknya Rasulullah. Memang Kanjeng Rasul juga membiasakan ziarah. Adapun ada orang-orang yang tidak mau menziarah, ya silakan. Tergantung akidah ya. Kalau akidah kita ahli sunnah wal jamaah, ya mengikuti aturan. Juga kalau kita melakukan itu kan tidak melanggar syariat Islam. Kita mengikuti jejak Rasulullah ziarah itu. Di samping ziarah itu sunnah juga mengingatkan kita untuk kematian. Jadi orang yang ziarah kubur itu tentu ingat mati. Oh, kapan saja aku akan meninggal seperti orang-orang yang di alam kubur gitu. Terima kasih untuk Bapak Hamdan atas penjelasannya. Demikian saya sampaikan. Apabila ada salah kata pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.